Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hasna, mahasiswi dari Universitas Pasir Pengarayan, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini, saya akan menjelaskan perhitungan manual dari penelitian skripsi saya yang berjudul Aplikasi Seleksi Calon Presiden Mahasiswa Menggunakan Metode Profile Matching, Studi Kasus Universitas Pasir Pengarayan. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sidang skripsi saya. Sebelum melakukan perhitungan manual, inilah tahapan-tahapan metode profile matching. Yang pertama, menentukan kriteria. Yang kedua, perhitungan pemetaan GAP. Yang ketiga, melakukan pembobotan. Yang keempat, perhitungan core faktor dan secondary faktor. Yang kelima, perhitungan akhir untuk menentukan perankingan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tahapan yang pertama, harus menentukan kriteria. Di sini saya sudah mempunyai 5 kriteria. Yang pertama itu C1 sebagai frekuensi LDK, C2 sebagai IPK, C3 sebagai visi misi, C4 sebagai prestasi non-akademik, C5 sebagai dukungan awal. Kemudian di sini ada 8 sampel dari pencalon presiden mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan. Dan nilai-nilai ini berdasarkan dari hasil survei penelitian dan di Universitas Pasir Pengarayan. Kemudian, langkah berikutnya adalah pemetaan GAP. GAP yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara profil mahasiswa dengan profil target atau bisa ditunjukkan pada rumus GAP sama dengan nilai aspek dikurang nilai target. Nilai target itu dapatnya dari mana sih? Nilai target ini dapatnya dari berdasarkan nilai hasil survei penelitian. Untuk contoh perhitungannya, kita mengambil sampel dari saudara Wiki Yuliandra. Rumusnya tadi adalah GAP sama dengan nilai aspek dikurang nilai target. Maka kita masukkan rumusnya. Nilai aspek dikurang nilai target. Maka hasilnya adalah 0. Dan begitulah seterusnya. Jadi ini adalah hasil dari nilai pemetaan GAP. Baiklah, setelah dilakukan pemetaan GAP, langkah selanjutnya melakukan pembobotan nilai GAP dengan ketentuan bobot nilai selisih 0 maka nilai bobotnya 5, selisih 1 bobotnya 4,5, selisih min 1 bobotnya 4, selisih 2 bobotnya 3,5, selisih min 2 bobotnya 3, selisih 3 bobotnya 2,5, selisih min 3 bobotnya 2, selisih 4 bobotnya 1,5, selisih min 4 bobotnya 1. Nah, di sini saya akan mengambil sampel dari Wiki Yuliandra dengan rumus jika W8 sama dengan 0 maka 1 maka 5 jika W8 maka sama dengan min 1 maka 4 .
Jika jika W8 sama dengan min 2, maka 3 jika W8 sama dengan min 3, maka min 3, maka 2 jika W8 sama dengan 4, maka 1,5. Baiklah, kita tutup. Kurungnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditutupnya harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya adalah 5. Kita tarik ke bawah. Inilah hasilnya. Dan inilah hasil dari nilai pembobotan GAP-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan core faktor dan secondary faktor. Untuk perhitungan core faktor, terlebih dahulu mengambil beberapa kriteria yang dijadikan core faktor dan sisanya menjadi secondary faktor. Adapun yang menjadi core faktor yaitu C1, C2, dan C3, dan secondary faktor adalah C4 dan C5. Di sini rumus core faktor yaitu jumlah total dibagi jumlah item core faktor. Yang kita masukkan, bentar ya. Kita masukkan rumus. Jumlah total tambah core faktor dibagi jumlah item. Item core faktor adalah 3. Hasilnya 4. Kita tarik ke bawah. Inilah hasilnya dari nilai core faktor. Sedangkan nilai secondary faktor sama perhitungannya. Bedanya karena jumlah itemnya di secondary faktor ini ada 2, maka dibaginya 2. C4 ditambah C5 dibagi 2. Kita tarik ke bawah. Maka inilah hasil dari nilai core faktor dan secondary faktor. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai total. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan nilai total untuk aspek kecerdasan core faktor mendapatkan nilai 60%, sedangkan secondary faktor mendapatkan nilai 40%. Selanjutnya, perhitungan nilai akhir untuk menentukan perankingan merupakan kelanjutan dari perhitungan nilai total. Untuk melakukan perhitungan dibagi menjadi 2 persentase dari hasil nilai total. Pembagian persentase tersebut yaitu NCF 60%, NSF 40%. Kita coba hitung pakai rumus. %, dikali NCF ditambah NSF dikali
40% dikali NSF. Hasilnya 4,4. Dan ini kita bawahkan, ini hasil akhirnya. Baiklah, di sini yang terakhir adalah perankingan. Kita tinggal menentukan mana nilai yang lebih besar dan mana nilai yang lebih kecil. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.